Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam doanya Yesus menyebut Allah Bapa itu sebagai Bapa yang adil. Yesus hendak menunjukkan kepada para murid dan tentunya kepada kita semua bahwa Allah Bapa itu adalah pribadi yang adil, yang punya hati bagi saudara-saudara yang lemah dan tak berdaya. Itulah juga yang selalu ditampilkan oleh Yesus dalam perjumpaan, dalam pelayanan-pelayanannya, dalam pengajaran-pengajarannya. Selalu Yesus berusaha untuk menampilkan keberpihakan itu. Ketika banyak orang tidak mau untuk menerima saudara-saudaranya yang dipandang berdosa, yang dipandang punya cacat celak dalam hidup bersama, baik dalam hal kemasyarakatan dan keagamaan, Yesus justru menyambut mereka. Walaupun dengan itu tentu saja Yesus selalu dipandang sebagai seorang yang tidak benar di hadapan tata atau hukum-hukum orang-orang Yahudi. Tetapi bagi Yesus yang penting adalah keberpihakan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin menunjukkan itu kepada kita agar kita juga boleh mengalami satu pengalaman yang begitu dekat dengan Allah. Bahwa Allah itu dekat dengan kita bukan karena kita pertama-tama sempurna sebagaimana dipandang oleh mata manusia. Kita walaupun tidak sempurna di mata manusia, tapi di mata Allah kita tetaplah sempurna. Karena kesempurnaan kita bukan dari luar. Kesempurnaan kita itu adalah Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, menjadikan kita semua sesuai dengan gambarnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dunia itu atau pergaulan kita itu seringkali mengukur kepantasan kita dari apa yang kita punya. Atau secara fungsional, kalau kamu berguna bagi saya, kamu menjadi sahabat saya. Demikian sebaliknya. Kalau kamu tidak memberi sesuatu pada saya, menguntungkan dalam pergaulan ini, mungkin lebih baik kamu ditinggal. Tapi untuk Tuhan tidaklah demikian. Nah, sesuai dengan tema hari ini saudara-saudari, Roh Kudus menghibur para lansia. Saya sedikit melihat memang agak kurang itu ya. Masa yang dihibur cuma lansia-lansia saja. Memang kita secara usia, semua kita sudah kebanyakan mungkin kita sudah masuk usia lansia, bukan? Nah, tapi saya ingin mengatakan begini saudara-saudari. Lansia atau bukan lansia, muda atau tua, itu bukan soal untuk mengelompokkan ini lebih penting dan yang ini belum penting. Semua juga kita akan memasuki tahap yang sama, bukan? Semua. Satu hal yang penting ialah bahwa orang harus selalu menyadari, baik muda maupun tua, lansia atau usia apapun, kondisi apapun, kita harus selalu menyadari bahwa kita ini sungguh-sungguh punya harga yang sedemikian tinggi di hadapan Tuhan. Orang tidak boleh mengukur karena saya sudah masuk usia lansia demikian, saya sudah tidak bisa berbuat lagi seperti masa yang dulu, lalu harga saya menjadi berkurang. Itu menurut saya kesadaran yang perlu diubah. Mungkin fisik kita sudah berkurang tenaganya, mungkin penampilan kita sudah berkurang daya tariknya, tapi bukan berarti lalu Anda, lalu saya menjadi kurang mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada saya. Maka yang kesepian bukan hanya yang lansia sebenarnya. Semua orang bisa mengalami kesepian dan ditinggalkan ketika orang tidak mampu menumbuhkan rasa kebanggaan dalam dirinya sendiri. Orang-orang muda pun bisa mengalami sepi, merasa hidupnya hampa, lalu menjadi berbuat sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudari, penghibur itu adalah Roh Kudus, tapi yang harus menyadari Roh Kudus itu pertama-tama adalah saya dan Anda sekalian. Mengharapkan orang lain menghibur kita itu boleh-boleh saja, tapi jangan paksa orang lain menghibur Anda, bukan menghibur saya. Jangan paksa orang lain memberi pengharapan pada kita.
Walaupun gereja menganjurkan itu supaya kita boleh bersama-sama ini bergandengan tangan membuat reksa pastoral untuk menumbuhkan harapan bagi orang lain, tapi subjeknya pertama-tama adalah saya yang harus membuka diri saya pada Tuhan. Saya yang harus membuka diri pada Roh Kudus, biar Roh Kudus itu membimbing, mengendalikan saya untuk semakin bergembira dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melanjutkan peziarahan ini. Bukalah mata dan pikiran kita selalu untuk melihat betapa besar kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, dan lihatlah bahwa Allah itu menantikan kedatangan kita kepadanya. Tuhan memberkati.